Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kisah Joko Tingkir dan Gonjang Ganjing Perang Pajang. Dikutip dari komposianat.com 9 Juli 2019. Joko Tingkir berhasil mengabdi kembali pada Sultan Trenggono sesudah berhasil membunuh Kebo Danu. Atas jasanya pada Sultan Trenggono, Joko Tingkir tidak hanya diangkat sebagai Adipati di Pajang, bergelar Adipati Hadiwijaya, namun dinikahkan dengan Ratu Mas Cempaka. Sesudah Sultan Trenggono dan Sunan Prawoto meninggal, kekuasaan Adipati Hadiwijaya mulai terlepas dari bayang-bayang Kesultanan Demak. Meninggalnya Sunan Prawoto dan Pangeran Hadiri yang menyebabkan Ratu Kalinyamat bertapa di Gunung Danareja membangkitkan rasa keprihatinan Adipati Hadiwijaya, karena Adipati Hadiwijaya berhasrat untuk meringankan beban penderitaan Ratu Kalinyamat dengan membinasakan Adipati Arya Penangsang dari Jipang. Sesudah berhasil membunuh Arya Penangsang melalui Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Penjawi, dan Ki Ageng Jurumertani serta Raden Bagus, Adipati Hadiwijaya menobatkan diri sebagai Sultan di Pajang. Dengan demikian, Kesultanan Pajang di bawah kekuasaan Sultan Hadiwijaya sebagai raja resmi berdiri pada tahun 1549. Sejak perang antara pasukan Ki Ageng Pemanahan dengan pasukan Arya Penangsang di Bengawan Sore, Kesultanan Pajang tidak luput dari kisah perang hingga masa keruntuhannya pada tahun 1587. Kisah perang yang terjadi sama Kesultanan Pajang antara lain kisah perang antara Kesultanan Pajang dan Mataram semasa pemerintahan Sultan Hadiwijaya. 2. Kisah perang antara pasukan gabungan Mataram Jipang dan Kesultanan Pajang semasa pemerintahan Arya Pangiri. Karena dapat memenangkan sayembara untuk memenggal kepala Arya Penangsang, Ki Ageng Panjawi mendapatkan tanah Pati, sementara Ki Ageng Pemanahan mendapat tanah Mentaok atau Mataram. Karenanya Ki Ageng Pemanahan kelak dikenal dengan nama Ki Ageng Mataram. Sepeninggal Ki Ageng Pemanahan, Raden Bagus atau Danang Sutawijaya menjadi penguasa Mataram di bawah kekuasaan Sultan Hadiwijaya dari Pajang. Selama menjabat sebagai penguasa Mataram, Raden Bagus yang dikenal dengan Panembahan Senopati dihadapkan pada dua konflik yang memicu perang antara Mataram dan Pajang. Konflik pertama antara Raden Bagus dengan Sultan Hadiwijaya dikarenakan masalah pembuangan Tumenggung Mayang, adik ipar Raden Bagus ke Semarang. Pembuangan tersebut dilakukan karena Tumenggung Mayang mendukung hubungan asmara antara Raden Pabelan dengan putri Sultan Hadiwijaya. Berita tentang pembuangan Tumenggung Mayang tersebut terdengar oleh Raden Bagus. Karena istri Tumenggung Mayang masih adik kandung Raden Bagus, maka penguasa Mataram itu mengirim pasukan untuk merebut Tumenggung Mayang dari pasukan Pajang. Berangkatlah pasukan Mataram. Sesudah melintasi Kedu, mereka menuju Jati Jajar. Setiba di Jati Jajar, mereka bertemu dengan pasukan Pajang. Terjadilah pertempuran sengit antara utusan Mataram dan Pajang. Dalam pertempuran itu, pasukan Mataram dapat menaklukkan pasukan Pajang hingga dapat merebut Tumenggung Mayang. Konflik kedua yakni dipicu oleh kecurigaan Sultan Hadiwijaya atas Raden Bagus yang menampakkan gelagat akan membangkang. Kecurigaan semakin menjadi-jadi sewaktu Sultan Hadiwijaya menerima laporan dari pasukan Pajang mengenai perebutan Tumenggung Mayang yang dilakukan oleh utusan Raden Bagus di Jati Jajar. Karena keyakinan
bahwa Raden Bagus akan membangkang dari Pajang, Sultan Hadiwijaya segera memimpin pasukannya untuk menyerbu Mataram. Setiba di Prambanan, pasukan Pajang bertempur melawan pasukan Mataram. Dalam pertempuran itu, pasukan Pajang dapat dipukul mundur oleh pasukan Mataram. Menurut Babatana Jawa, kejayaan Mataram atas Pajang dikarenakan intervensi dari penguasa gaib Laut Selatan Kanjeng Ratu Kidul dan penguasa gaib Gunung Merapi. Sesudah peristiwa pertempuran antara Mataram dan Pajang, Sultan Hadiwijaya yang dalam perjalanan pulang jatuh sakit. Tidak seberapa lama Sultan Hadiwijaya meninggal. Sepeninggal Sultan Hadiwijaya, Sunan Kudus membuat kebijaksanaan di mana tahta kekuasaan Pajang diserahkan pada Adipati Demak Aryo Pangiri, putra Sunan Prawoto yang merupakan menantu Sultan Hadiwijaya. Sementara Pangeran Benowo harus dinobatkan sebagai adipati di Kadipaten Jipang. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa Aryo Pangiri memiliki banyak kelemahan yang fatal atas keberlangsungan Kesultanan Pajang. Selain sifatnya yang mudah curiga, Aryo Pangiri tidak peduli pada kesejahteraan rakyat. Aryo Pangiri hanya berfokus pada cara untuk dapat menaklukkan Mataram. Menaklukkan Mataram berarti memusuhi Sutawijaya. Memusuhi Sutawijaya berarti melanggar wasiat Sultan Hadiwijaya atau mertua agar tidak berani pada saudara tua. Aryo Pangiri pula memiliki kelemahan lain, yakni banyak mendatangkan penduduk dari Demak dan menyingkirkan penduduk asli Pajang. Kebijakan Aryo Pangiri ini mengakibatkan sebagian warga Pajang kehilangan mata pencaharian dan kemudian beralih pekerjaan sebagai perampok atau pencuri. Sementara sebagian warga Pajang lainnya berpindah ke Jipang untuk menghamba pada Pangeran Benowo. Sesudah mengetahui tata pemerintahan Aryo Pangiri yang cenderung mengencat nasib warga asli Pajang, Pangeran Benowo mengutus duta ke Mataram. Duta tersebut menyampaikan maksud Pangeran Benowo agar Senopati bersedia menjadi raja di Pajang, menggantikan Aryo Pangiri. Di hadapan Panembahan Senopati, duta Jipang itu menyampaikan pesan dari Pangeran Benowo. Namun Panembahan Senopati menolak untuk dijadikan raja di Pajang. Panembahan Senopati justru menyampaikan pesan pada duta Jipang itu agar Pangeran Benowo bersedia menjadi raja Pajang. Panembahan Senopati pula berpesan agar Pangeran Benowo pergi ke Mataram bersama pasukannya dengan melalui Gunung Kidul. Duta Jipang meninggalkan Mataram menghadap Pangeran Benowo dan menyampaikan pesan dari Panembahan Senopati. Sesudah dapat menangkap maksud tersirat dari Panembahan Senopati, Pangeran Benowo beserta pasukannya berangkat ke Mataram dan melalui Gunung Kidul. Setiba di Weru, Pangeran Benowo disambut oleh Panembahan Senopati, pasukan Mataram, dan orang-orang Pajang yang tidak sepakat atas pemerintahan Aryo Pangiri di Pajang. Tidak ketinggalan pula beberapa saudara Panembahan Senopati, antara lain Raden Tompe, Tumenggung, Gagak Bakni, Raden Santri, Pangeran Singosari, dan Raden Jambu, Pangeran Mangkubumi. Hasil dari perbincangan antara Pangeran Benowo dan Senopati adalah menyerbu Kesultanan Pajang dan menurunkan Aryo Pangiri dari tahta kekuasaan. Dari Weru berangkatlah pasukan gabungan Jipang Mataram dan orang-orang Pajang menuju ibu kota Pajang. Pertemuan pasukan Aryo Pangiri yang terdiri dari orang-orang Demak dan Kudus dengan pasukan gabungan yang dipimpin oleh Pangeran Benowo dan Panembahan Senopati tidak dapat dihindari lagi. Dengan kuda Kiai Bratayuda, Panembahan Senopati mengamuk hingga banyak pasukan Aryo Pangiri mundur dengan berlari tunggang langgang. Tak lama sesudah Kesultanan Pajang dapat ditaklukkan, Aryo Pangiri yang diturunkan dari tahta kekuasaannya dipulangkan oleh Panembahan Senopati ke Demak. Pangeran Benowo kemudian dinobatkan sebagai raja di Kesultanan Pajang. Sesudah Aryo Pangiri dilengserkan dari tahta kekuasaannya,
Pangeran Benowo naik tahta sebagai Raja Pajang bergelar Sultan Prabuwijaya. Hubungannya dengan Panemon Senopati semakin erat, manakala Sultan Prabuwijaya menikahkan putrinya yang bernama Dyah Banowati atau Ratu Mas Adi dengan Raden Mas Jolang. Beberapa naskah Babad memberitahukan versi yang berbeda tentang akhir pemerintahan Sultan Prabuwijaya di Pajang. Versi pertama menyebutkan bahwa Sultan Prabuwijaya turun tahta karena meninggal pada tahun 1587. Versi kedua menyatakan Sultan Prabuwijaya turun tahta karena menjadi ulama di Gunung Kulakan bergelar Sunan Parakan. Versi ketiga mengabarkan Sultan Prabuwijaya meninggalkan tahta di Kesultanan Pajang karena membangun pemerintahan yang sekarang bernama Pemalang. Konon Sultan Prabuwijaya meninggal di desa Penggarit, Pemalang. Sepeninggal Sultan Prabuwijaya, Panemon Senopati menobatkan Pangeran Gagak Baning, adiknya, sebagai adipati di Pajang. Pada saat itulah status Pajang sebagai bawahan Mataram. Demikian kisah Joko Tingkir dan gonjang-ganjing Perang Pajang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.